Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan ke-12 ini. Yang mana pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang ini. Oke. Kita akan berbicara tentang manajemen kinerja efektif. Mohon yang masih aktif suaranya di itu ya, di unmute. Di unmute siapa yang masih aktif? Oke. Ya, Pak. Oke, kita akan berbicara tentang ini. Pendekatan konsisten dalam rangka melakukan pengelolaan kinerja secara efektif. Yang pertama, kita mau bicara tentang persoalan kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan secara umum biasa dimengerti sebagai seni memimpin. Atau ada juga yang bilang kemampuan mempengaruhi orang atau kita punya bawahan agar bekerja untuk pencapaian tujuan. Itu pengertian-pengertian yang banyak ditulis dalam literatur manajemen. Nah, apa kaitannya dengan persoalan manajemen kinerja ini yang kita bahas, manajemen kinerja yang efektif? Bahwa memang persoalan melakukan pengelolaan kinerja secara efektif itu memang harus pertama dimulai dari persoalan kepemimpinan. Jadi tadi itu soal seni memimpin, kemampuan menggunakan pengaruh. Tanpa dimulai dari persoalan kepemimpinan, maka efektivitas dalam pengelolaan kinerja itu tentu mustahil dicapai. Nah, tentu saja kita perlu membedakan atau perlu tahu bedanya antara pemimpin dengan seorang yang hanya berperilaku sebagai manajer saja. Kenapa tidak disebut dalam konteks ini manajer atau manajemen, tetapi yang disebut adalah kepemimpinan? Karena memang jangkauan persoalan pemimpin ataupun kepemimpinan itu lebih luas. Jika manajer itu jangkauan pengaruhnya hanya pada batas-batas struktur organisasi atau dibatasi oleh struktur organisasi, maka seorang pemimpin itu melampaui tembok-tembok keorganisasian itu. Demikian pula karakteristik yang lain pada pemimpin dan manajer itu juga berbeda. Jika pemimpin itu menentukan arah organisasi, maka manajer itu hanya menghendaki keteraturan. Jadi kalau ada seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin, selalu berbicara aturan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, Anda tidak bisa melakukan kegiatan ini karena tidak ada anggaran, dan seterusnya. Nah, itu contoh-contoh para ketua organisasi yang berperilaku manajer. Tetapi kalau Anda menemukan perilaku seperti ini, contohnya kita harus memandang 50 tahun ke depan.
kita harus mengedepankan masa depan organisasi ini, atau 20 tahun organisasi ini harus go internasional. Nah, itu biasanya itu ciri-ciri para pemimpin. Jadi dia berbicara visi, berbicara inovasi dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan persoalan kinerja itu di situ. Jadi persoalan kepemimpinan itu harus memang masuk pada persoalan pengelolaan kinerja, karena di situ berisi tentang pandangan jauh ke depan tentang organisasi itu. Kenapa kita mau mengelola kinerja dengan baik? Karena kita punya harapan organisasi itu tidak hanya bertahan 1-5 tahun, tetapi di atas itu 20-30 tahun atau mungkin bahkan 100 tahun. Intinya kita seperti itu. Nah, kalau sudah selesai pada persoalan kepemimpinan, baru kita mulai turun bagaimana cara individu itu nanti diperlakukan. Individu yang dimaksud tentu saja kita punya anggota-anggota atau pegawai-pegawai di dalamnya. Nah, jika para pemimpin atau manajer itu keliru memperlakukan para individu itu, maka tentu saja ini akan menjadi hambatan dalam pengelolaan kinerja. Apalagi kalau kinerjanya yang kita harapkan adalah kinerja yang efektif. Yang ketiga, cara tim beroperasi. Kenapa disebut tim? Karena memang kita kan bekerja tidak hanya satu orang, bukan hanya seorang pemimpin bekerja sendiri. Ada anggotanya yang bertugas baik pada tingkat unit atau divisi, subbagian dan seterusnya, apalah istilahnya. Tapi biasanya ada tim. Bahkan di kepanitiaan itu adalah sebuah tim. Jangan sampai seperti kita punya kebiasaan, ada tim yang dibentuk untuk satu kegiatan, tapi nyatanya yang bekerja itu hanya seorang, atau paling banyak 2 orang. Yang lain itu nganggur. Sering saya kasih contoh, ada kalau di ruangan kuliah, di perkuliahan, dikasih tugas kelompok bikin paper, 4 orang anggotanya. Yang kerja hanya 1 orang, atau paling banyaknya 2 orang. 2 orangnya nganggur. Nah, ini persoalan tentang cara tim beroperasi. Yang keempat, sistem manajemen kinerja yang digunakan. Jadi pemimpin itu mesti memikirkan sebuah sistem yang relevan dalam pengelolaan kinerja. Sekarang kita memasuki masa yang sekarang lagi tren, istilahnya 4.0. Apakah kita akan menggunakan sistem berbasis teknologi dalam pengelolaan kinerja? Nah, sekarang itu sudah seperti itu arahnya. Anda lihat saja di IAIN Kendari, mulai penerimaan mahasiswa baru, kemudian ketika sudah mahasiswa Anda mengurus persoalan-persoalan akademik, konsultasi dengan dosen PA, mau mendaftar KKN, mendaftar wisuda, penyelesaian skripsi, itu sudah menggunakan sistem-sistem tertentu. Nah, berbasis teknologi. Anda kenal SIA, kalau mau urusan akademik, Anda masuk ke SIA dan seterusnya. Itu salah satu pendekatan atau sistem manajemen kinerja yang kita gunakan. Di tingkat dosen juga kita seperti itu. Sekarang beban kerja dosen sudah berbasis online. Laporan kerja bulanan juga sudah seperti itu. Nah, kita mau memilih yang manual, yang konvensional, atau yang sekarang. Karena ini nanti akan juga bermuara pada efektivitas pengelolaan kinerja. Di atas semua itu tentunya kita mesti peduli pada persoalan budaya, tujuan dan strategi organisasi. Katakanlah di IAIN, walaupun perangkat-perangkatnya sudah tersedia, perangkat teknologinya sudah tersedia, mahasiswa juga sudah punya akses gratis ya terhadap internet di kampus.
Tetapi untuk kalau umpamanya budayanya, nilai-nilai yang dianutnya itu belum berubah cara pikirnya, kemungkinan fasilitas-fasilitas yang tersedia itu hanya dipergunakan untuk tujuan lain, bukan tujuan untuk katakanlah kalau mahasiswa untuk dapat mengerjakan tugas-tugas kuliah dengan baik atau dipergunakan untuk kegiatan pencitraan kampus, pencitraan prodi dan seterusnya. Nah, karena bisa saja kalau dengan gratis itu mungkin ada yang hanya pergunakan untuk game online atau ada yang pergunakan untuk nonton drama Korea umpamanya. Itu bisa. Itu karena budayanya beda, bukan budaya akademik, tapi masih budaya dari luar, tapi mempergunakan fasilitas teknologi yang tersedia di kampus. Nah, ini tidak dapat membantu kita untuk dapat mencapai kinerja yang efektif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, jika ada pendekatan yang konsisten, berarti ada pendekatan yang tidak konsisten. Kita mau lihat seperti apa gambarannya, pendekatan yang tidak konsisten. Biasanya kalau pendekatan yang tidak konsisten itu berarti bertentangan dengan yang di atas tadi yang sebelumnya kita bicarakan tadi. Jadi akan kelihatan masalah seperti berikut. Ini ada 5 yang dalam catatan di sini. Pertama, tidak ada arah yang jelas. Nilai dan budaya kerja lemah. Jadi seperti saya contohkan tadi, fasilitas kita sudah lumayan ya. Ya kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tenggara, kita bisa kompetitif lah dari segi fasilitas. Tentu saja jangan bandingkan dengan perguruan tinggi excellent yang ada di Pulau Jawa seperti UI. Itu bukan bandingannya. Tapi kalau untuk se-Sulawesi Tenggara atau PTK IAIN, se-IAIN, se-Indonesia untuk kelas IAIN Kendari malah pernah menjadi nomor 1 untuk peringkat webometrik. Ya, kita patut berbangga soal ini. Nah, tetapi jika pendekatan kita tidak konsisten dalam dalam menghadapi persoalan kinerja kita, tadi saya kasih contoh mahasiswa, nanti di transfer pemahamannya pada persoalan berorganisasi. Itu menjadi tidak jelas arahnya. Maunya fasilitas perpustakaan kita sudah cukup memadai. Tapi masuk ke perpustakaan bukan mencari referensi yang relevan untuk menjadi rujukan. Tapi katakanlah masuk ke perpustakaan, mencari skripsi-skripsi yang sudah jadi, kemudian disobek bagian-bagiannya dan dibawa pulang. Nah, ini menunjukkan pertama arah tidak jelas, kemudian nilai kita lemah. Nilai yang dimaksud itu bukan angka ya. Nilai itu termasuk di dalamnya norma-norma yang berlaku, yang kita anut. Karena kalau perpustakaan kemudian ngambil beberapa lembar skripsi, disobek sembunyi-sembunyi baru dibawa pulang, itu jelas melanggar nilai-nilai kepatutan yang kita anut. Nah, cara-cara seperti itu juga menunjukkan budaya kinerja yang lemah. Kita tidak mau bersusah-susah, bekerja keras, pokoknya membaca buku kemudian menuliskannya kembali berdasarkan pemahaman kita. Yang kedua, tujuan yang tidak jelas dan tidak adil. Biasanya kalau setiap organisasi itu kan, kalau Anda ke sekolah katakanlah, di tembok-tembok atau di baliho-baliho yang digantung di sekolah, biasa akan Anda melihat ada visi, ada misi, ada tujuan. Nah,
Biasanya ada juga tujuan yang tertulis di situ, tetapi sebenarnya kurang dapat dipahami. Pertama, kurang dapat dipahami apa maksudnya tujuan itu. Apakah karena visi dengan tujuannya tidak nyambung, misi dan tujuannya tidak nyambung, bisa jadi begitu. Atau secara teknis kalimat atau bahasa yang digunakan itu memang tidak memberi pemahaman, karena agak sulit diukur. Padahal biasanya kalau tujuan itu harusnya dapat diukur sehingga mudah dipahami. Contoh merumuskan tujuan, kalau mahasiswa umpamanya setelah mempelajari mata kuliah manajemen kinerja ini, mahasiswa dapat membuat satu makalah tentang motivasi kerja. Nah, itu contoh tujuannya. Nah, jadi bisa diukur. Nah, jadi contoh yang tidak jelas itu biasanya begini. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami persoalan-persoalan kinerja. Nah, itu agak kurang jelas, tidak jelas ukurannya, karena memahami itu luas sekali. Oke. Nah, yang kedua, bukan saja tidak jelas, tapi tidak adil. Ini contoh saya sudah sering sampaikan di kelas. Kadang-kadang kayak tadi kasusnya tugas kelompok. Tugas kelompok yang real, yang nyata bekerja itu hanya 2 orang, tapi begitu keluar nilainya sama. Gitu. Jadi ada persoalan ketidakadilan dalam. Nah, mestinya kalau dalam tugas kelompok itu memang seorang dosen harus menyiapkan instrumen yang benar-benar dapat mengukur siapa-siapa kalau diberi tugas kelompok itu benar-benar terlibat, benar-benar bekerja, tidak hanya numpang dari hasil pekerjaan temannya. Berikutnya, ya itu turunan dari atas, penilaian atau review yang bervariasi dan tidak adil, yang menyebabkan kurangnya peningkatan kinerja dan motivasi. Jadi yang tadi itu kasus kerja kelompok katakanlah. Jika yang bekerja serius dengan yang tidak bekerja itu sama saja nilainya, maka mahasiswa itu akan berpikir, ya enggak perlu saya bekerja serius. Karena biar saya tidak hadir, biar saya tidak melakukan apa-apa, toh tetap dapat nilai dari dosen. Itu jadi dengan penilaian yang tidak adil seperti itu bisa menyebabkan orang rendah kinerjanya dan motivasinya, tidak mau lagi berbuat, gitu, tidak mau berbuat, karena itu tadi tidak kurangnya penghargaan atas apa yang dilakukannya. Nah, tapi kebanyakan kita kan mahasiswa itu senang, umpamanya satu kelas itu dikasih nilai A semua, senang dia karena nilainya tinggi. Padahal kalau dipikir, kalau mau secara kritis dan logis itu tidak tepat, karena masing-masing mahasiswa itu punya kemampuan yang berbeda, tidak dapat disamakan. Jadi kalau mau adil itu mestinya bervariasi. Oke. Yang berikutnya, pelatihan dan pengembangan yang tidak tersedia atau tidak memadai. Jadi memang kalau kita ingin mempunyai kinerja yang efektif, salah satu caranya itu kita menyediakan pelatihan dan pengembangan yang memadai. Kita dosen saja, umpamanya yang kerjanya mengajar setiap hari, itu butuh upgrade dari segi keilmuan maupun teknis-teknis pembelajaran, karena ilmu itu berkembang. Jadi kita mesti harus terus beradaptasi dengan cara
mengikuti pelatihan dan pengembangan. Demikian juga jika Anda nanti suatu saat menjadi pegawai, menjadi pimpinan yayasan atau pimpinan sekolah, itu Anda mesti memperhatikan bahwa secara periodik Anda dan orang-orang yang Anda pimpin itu secara periodik mesti dilatih dan terus-menerus dikembangkan. Karena banyak kasusnya, terutama umpamanya di sekolah itu banyak ada guru-guru tua umpamanya sudah umur tua, tidak dapat sekarang menyesuaikan dengan teknik-teknik pembelajaran terbaru katakan. Itu karena banyak dari mereka sudah tidak mau belajar. Ada juga tenaga-tenaga administrasi di sekolah itu akhirnya tidak dapat membantu secara efektif pelayanan sekolah karena rendahnya kemampuan teknis. Apalagi sekarang pengelolaan sekolah itu untuk admin itu sudah berbasis teknologi informasi. Nah, dan itu juga mesti dilatihkan untuk dapat mempunyai keterampilan. Jadi kita semua mesti selalu berpikir saya harus terus belajar, berlatih. Itu sejalan juga dengan semangat keagamaan bahwa belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Yang kelima, jika komunikasi buruk dari birokrasi, jadi antara pimpinan dengan bawahan itu komunikasinya kurang harmonis. Biasa mungkin Anda akan menemukan pimpinan yang hanya banyak menyalahkan, sedikit-sedikit memerintah, atau kalau tidak marah. Itu jenis-jenis komunikasi. Masing-masing orang itu punya karakter berbeda satu sama lain. Cara memperlakukan, cara berkomunikasi juga berbeda. Ada orang tidak masalah kalau dimarahi setiap hari, tetapi banyak orang tidak mau seperti itu. Nah, ada orang yang senang jika ditegur, tapi ada orang berbeda lagi, tidak mau. Jadi seorang pemimpin mesti mengembangkan model-model komunikasi yang relevan dengan kondisi pegawainya, kondisi orang-orang yang dia pimpin. Makanya menjadi seorang pemimpin itu memang tidak boleh banyak duduk di belakang meja seperti seorang manajer. Dia harus turun ke bawah, salah satunya agar tahu betul pribadi-pribadi yang dia pimpin ini. Oke. Sampai di sini, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nah, ini saya mau kasih contoh kasus ya. Ini ada contoh kasusnya yang bisa kita terapkan dalam memandang suatu lembaga pendidikan namanya. Jadi biasa kalau kita melihat lembaga pendidikan, kalau di luarnya sudah tampak agak ada hambatan, kita bisa membuat ilustrasi seperti ini. Ada problem, kemudian kita rumuskan reason-nya. Reason itu artinya argumentasinya, kemudian kita rumuskan solusinya. Ini sebagai contoh, ada problem layanan pelanggan. Sangat penting dalam mempertahankan keunggulan. Program pelatihan layanan pelanggan yang ekstensif diselesaikan. Namun, umpan balik pelanggan menunjukkan bahwa hanya ada sedikit perbaikan. Jadi, ada problem di situ. Layanannya, konsep pelayanannya sudah bagus, program pelatihan secara luas sudah dilakukan, tetapi umpan balik dari pelanggan menunjukkan bahwa hanya ada sedikit perbaikan. Nah, kita mulai menyusun alasan. Pertama, target intensif
insentif didasarkan pada volume penjualan dan bukan layanan. Orang-orang akan selalu memfokuskan upaya mereka pada bidang pekerjaan yang memberi mereka imbalan. Nah, solusi, karena kita sudah buat reasonnya, maka kita dapat merumuskan solusi bahwa satu, sistem penghargaan perlu diubah, dan yang kedua, mengakui kontribusi dari semua anggota tim termasuk dukungan dari back office. Nah, jadi seperti ini contoh kasus yang bisa kita cara menguraikan sebuah kasus pada sebuah organisasi. Jadi kita kenali dulu apa masalahnya, kita berikan reason atau argumentasi, selanjutnya kita kita rumuskan solusinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, mahasiswa sekalian, ini di layar nampak ada 22 yang hadir ya. Ini tidak ada satu layar yang 2 orang yang ada. Halo? Tidak ada, Pak. Oke, berarti ini isinya memang betul-betul 22 orang dari 25 ya. 25 orang. Berarti yang hadir hari ini 22 orang. Oke. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah saya akan kasih info lagi apakah kita berkuliahnya online atau offline. Tetapi dengan kondisi kelas kita itu ya, kondisi kelas kita infokusnya kemarin kan sakit ya, tidak dapat digunakan maksudnya. Jadi saya kira dengan cara seperti ini cukup bagus ya, Anda dapat menyaksikan slide atau materi yang kita pelajari. Ketimbang kita masuk kelas, kita tatap muka, tapi saya akhirnya jatuhnya akan banyak mencatat lagi di papan, dan papannya juga sudah tidak membadai. Tadi sudah ada info juga dari Wadik 2, Patik. Nah, memang di beberapa kelas itu ada masalah-masalah dewan kelas, mulai ada yang rusak, ada yang rusak LCD-nya dan macam-macam. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada perbaikan. Saya kira begitu, mahasiswa sekalian. Semoga Anda sehat selalu sehingga kita dapat meneruskan perkuliahan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya sampai akhir semester ini. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.